قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku seiman, selamat datang di channel Afif Al-Kamali. Kali ini kita akan membahas macam-macam manusia. Menurut Imam Ghazali, manusia itu ada 4 macam golongan. Pertama, rojulun yadri wa yadri anahu yadri, seseorang yang berilmu, dan dia mengerti kalau dirinya berilmu. Orang ini bisa disebut alim, berilmu. Golongan ini boleh diikuti, apalagi bagi orang awam buta, yang masih memerlukan pengetahuan, maka sudah selayaknya orang awam duduk bersama dengannya bakal menjadi pengobat hati. Golongan ini adalah manusia yang paling baik. Manusia yang memiliki kemapanan ilmu, dan dia memahami kalau dirinya itu berilmu, maka ia akan menggunakan ilmunya. Ia berusaha semaksimal mungkin agar ilmunya benar-benar bermanfaat bagi dirinya, orang sekitarnya, dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Golongan ini adalah manusia unggul. Manusia yang sukses dunia dan akhirat. Golongan ini menyadari dirinya mengetahui dan mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dia berupaya untuk bersikap santun, merangkul semua pihak, dan menebarkan kasih kepada para penghuni bumi. Ketika dimusuhi dan dimaki pun, orang berilmu tersebut memaafkan pihak yang memusuhi dan memakinya. Orang berilmu semacam itulah yang termasuk ulama yang layak diikuti. Kedua, rojulun yadri wala yadri anahu yadri, seseorang yang berilmu, tapi dia tidak memahami kalau dirinya mengetahui. Golongan ini diumpamakan orang yang sedang tertidur. Manusia yang memiliki ilmu dan kecakapan, tapi dia tidak pernah menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Golongan ini sering dijumpai di sekeliling pergaulan manusia. Ada kalanya ditemukan golongan yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi ia tidak memahami kalau memiliki potensi. Karena keberadaan dia seakan tak berguna, selama dia belum bangun. Manusia ini sukses di dunia tapi rugi di akhirat. Golongan kedua ini bukan termasuk manusia ideal. Manusia kedua itu sebenarnya berilmu, tapi dia tidak benar-benar menerapkan ilmunya dengan baik. Misalnya dia tahu bahwa Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Seyogyanya dia sadar bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar selain Allah itu kecil. Sebagaimana pada saat salat, sepatutnya pengucap Allahu Akbar mengucapkan kata-kata baik, bertindak tertib, penuh kerendah hati, sebagaimana tercermin dalam ruku dan sujud, berhati teduh, berpikiran jernih dan menebar damai. Mengeratkan hubungan dengan Allah, sebagaimana tampak pada gerakan dan ucapan salam di akhir sholat. Ketiga, rojulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Seseorang yang tidak mengetahui, tidak berilmu tapi dia memahami alias sadar diri kalau dirinya tidak berilmu. Golongan ini masih tergolong manusia baik. Sebab, manusia yang bisa menyadari kekurangannya, dia bisa mengintrospeksi dirinya dan bisa menempatkan dirinya di tempat yang sepantasnya. Karena dia tahu dirinya tidak berilmu, maka dia belajar. Dengan belajar itu, sangat diharapkan suatu saat dia bisa berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Manusia seperti ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Golongan ketiga ini adalah manusia yang memang tidak tahu. Namun, dia menyadari bahwa dirinya tidak tahu, sehingga dia selalu belajar dan siap bertanya kepada siapapun yang layak untuk ditanya tentang ilmu dan informasi. Hasilnya, manusia yang tak berilmu semacam ini lambat laun menjadi manusia yang berilmu.
Seumpama manusia berilmu bertemu dengan orang golongan ketiga ini, sepatutnya orang berilmu itu berkenan mengajarinya, karena orang golongan ketiga ini adalah pembelajar yang perlu diajari untuk perbaikan masa kini dan masa depan. Keempat, rojulun la yadri wa la yadri anahu la yadri, seseorang yang tidak memahami, tidak berilmu, dan dia paham kalau dirinya tak berilmu. Golongan keempat adalah manusia paling buruk. Dia adalah orang bodoh, tapi tidak menyadari kebodohannya. Seharusnya orang bodoh belajar pada orang yang alim. Tapi orang bodoh yang tidak menyadari dirinya bodoh adalah orang yang enggan belajar. Dia merasa puas dengan kondisi dirinya, cenderung menolak untuk diajari, bahkan sering berlagak tahu, meski aslinya cuma tidak paham atau tak tahu. Golongan semacam itu adalah manusia bodoh yang tidak bisa diubah dan berubah menjadi baik. Golongan ini adalah manusia yang paling buruk. Manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Golongan seperti ini susah disadarkan, kalau diingatkan ia akan membantah, sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Paling susah dicari kebaikannya. Golongan seperti ini dinilai tidak sukses di dunia, juga merugi di akhirat. Untuk itu, mari kita introspeksi diri masing-masing. Masuk golongan manakah kita ini berada?